Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, Perumahan Pondok Melati Indah, yang hadir mengikuti salat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim, tahsin, tadabbur Al-Quran Al-Karim. Semoga semua senantiasa dilimpahi rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak sekitar 45 menit ke depan melanjutkan ta'lim kita dalam surah An-Nisa ayat 110 sampai 113. Silakan dicari, dibaca dan disesuaikan mushafnya. Saya baca terlebih dahulu, kemudian nanti tahap kedua saya baca dan diikuti, dan selanjutnya ketiga kita tadabburi ayat-ayat yang kita baca, kemudian kita praktekkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selanjutnya kita tadabburi ayat-ayat yang kita baca supaya kita dapat menghayati, menangkap pesan-pesannya dari kandungan ayat surah An-Nisa ayat 110 sampai 113 ini.
Masih berlanjut dari sebelum yang kemarin, kisah tentang seseorang keluarga Tu'mah yang menuduh pencurian kepada orang Yahudi, sementara sesungguhnya itu dilakukan oleh dirinya hanya karena barang-barangnya ditaruh di rumahnya orang Yahudi itu. Hampir-hampir Nabi keliru memberikan hukum terhadap orang Yahudi yang terkena fitnah. Lalu Allah menurunkan wahyunya ini dan kemudian menetapkan hukum yang sebenarnya. Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya ini, wa man ya'mal, wa man dan siapa saja atau barang siapa ya'mal yang berbuat su'an kejahatan, au yadhlim nafsahu atau menganiaya dirinya. Sama saja itu perbuatan kejahatan, itu tentu terkait dengan kerusakan dan kerugian orang lain. Zulm itu juga sama tapi lebih besar. Bahkan takarnya dan biasanya zulm itu lebih identik dengan tambahannya melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Thumma yastaghfirillaha. Thumma yastaghfirillaha, orang yang melakukan kejahatan atau kezaliman kepada dirinya itu, lalu diikuti dengan beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa dan kezalimannya kepada Allah, maka di sini ditegaskan yajidillah, niscaya Allah akan mendapati kepada dirinya ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, sekaligus zat yang maha penyayang. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Meskipun dia sudah berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa, tapi diingatkan oleh Allah, kalau engkau bertaubat, kalau engkau beristighfar dengan sesungguhnya istighfar, maka insya Allah Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang kepadamu. Lalu diingatkan pula pada ayat berikutnya, wa man yaksib, waman dan barang siapa yaksib yang berbuat isman dosa. Dosa ini sifatnya umum, bisa dosa berkait kepada Allah, berkait kepada manusia, atau dua-duanya sekaligus, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Fa innama yaksibuhu, maka sesungguhnya ia mengerjakan dosa itu ala nafsihi, untuk berakibat kepada dirinya sendiri. Ini jamaah sekalian. Jadi tidak ada orang melakukan dosa lalu dilimpahkan kepada orang lain itu. Dosa ini satu saat, bukan satu saat, bahkan di dunia saja itu sudah akan membebani kepada dirinya sendiri. Itu akan terbalaskan apa yang menjadi akibat dari perbuatan dosanya kepada pelakunya. Meskipun orang lain tidak tahu. Meskipun orang lain engkau tipu. Gitu. Ini maksudnya di sini. Maka dengan kesadaran itu, seseorang harusnya paham betul bahwa dosa-dosa sekecil apapun yang dilakukan itu akan berdampak dan kembali kepada si empunya sendiri. Ini ayat ini menyatakan. Ayat yang lain dalam surah Al-Isra hampir sama. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah ada dosa itu kemudian
dilimpahkan dosa kepada diri orang lain. Pasti dosa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu tadi, mau nipu kek, mau terang-terangan kek, mau sunyi-sunyian, mau di tengah gelapnya malam, di tengah hutan, perbuatan dosa itu tidak akan lepas sedikit pun dari pantauan Allah Ta'ala, dan awas, diingatkan oleh Allah. Itu satu saat akan engkau pula yang akan menanggung akibatnya. Jangan dikira kalau engkau sudah tipu manusia, Allah bisa kau tipu. Kira-kira begitu. Wa kanallahu, dan Allah Ta'ala aliman hakima, zat yang maha mengetahui, hakiman, dan zat yang maha bijaksana. Maka kemudian diteruskan di sini ayatnya, waman, dan barang siapa, yaksib, yang berbuat, yang melakukan khati'atan, kesalahan. Nah ini khati'ah itu lebih ringan daripada dosa. Au isman, atau dosa. Nah, makanya disebutkan di sini khati'ah itu kesalahan yang sifatnya bisa jadi di luar kesengajaan, di luar pengetahuannya, atau kesalahan yang karena terlanjur melakukannya. Itu tafsirnya kayak begitu. Khati'ah namanya mahallul khoto'i, kan ada itu al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Al-khoto' al-khoti'ah itu sama, satu akar kata. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa katanya. Maka Allah mengatakan di sini, berfirman, siapa yang berbuat kesalahan au isman, atau dosa, summa yarmi bihi, kemudian dia tuduhkan kepada yang lain, bihi, dengan dosa itu, barian, kepada orang yang tidak bersalah. Ingat ceritanya kan? Ini makanya masih ada cerita lanjutannya ini. Dia mencuri lalu ditaruh di rumahnya orang Yahudi, dia limpahkan dosa curiannya kepada orang yang tidak bersalah. Ini loh maksudnya, itu ke situ, jamaah sekalian. Maka kata Allah, faqadih tamala, sesungguhnya dia telah memikul buhtanan, sesuatu kebohongan, wa isman, dan dosa, mubinan, yang nyata. Sudah berbuat dosa, membuat fitnah lagi. Jadi itu namanya dosa murakkab. Dosa yang murakkab itu? Yang double. Jadi double itu buhtanan wa isman mubina. Membuat kesalahan yang nyata dan sekaligus dosa yang besar. Udah bohong, buat fitnah lagi. Nah, itu kan kalau dosa untuk dirinya sendiri itu mungkin masih khoti'ah, kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau sudah dosa, buat fitnah, menuduh orang lain, nah itu diingatkan sekali oleh Allah, bahaya sekali. Maka kemudian ayat ke-113 berikutnya, walaula fadlullahi. Ini ayat-ayat penting-penting sekali jamaah sekalian. Walaula fadlullahi, dan kalaulah bukan karena karunia Allah Ta'ala, alaika, kepadamu wahai Muhammad. Itu Masya Allah. Kalau kita renungi Al-Quran itu luar biasa. Warahmatuhu, dan kasih sayangnya kepadamu wahai Muhammad. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja dinyatakan oleh Allah kayak begini, andaikan bukan karena fadlullah wa rahmatuhu, karunianya Allah dan rahmatnya, itulah hammat ta'ifatun minhum, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan kuat, an yudilluka, untuk menyesatkanmu. Untuk apa? Menyesatkan juga membuat kau keliru. Itu tadi membohongi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat Nabi tidak berpihak kepada kebenaran. Andaikan tidak ada karunia dan rahmatnya Allah, itu kelompok-kelompok tertentu itu yang terutamanya benci kepadamu,
meskipun kadang lahiriahnya itu tampak senang, engkau wahai Muhammad akan sering diselewangkan, engkau akan sering disesatkan, itu kira-kira. Ini ayat jamaah sekalian saya baca dalam tafsir-tafsir, ayat yang menegaskan ismatur rasul. Maka sampai kemudian Nabi Muhammad ini disebut maksum. Ini dalilnya, ini ayat ini. Jadi Nabi itu nggak akan nanti salah. Karena Nabi itu dipandu dan dibimbing oleh wahyu Allah. Dijaga oleh Allah. Kalau ia akan salah, Allah Ta'ala akan turun. Itu loh. Makanya andaikan tidak karena fadlullahi wa rahmatuh, mungkin Nabi sering salah dalam menentukan hukum. Tapi karena fadlullah wa rahmatuhu, maka Nabi maksum, dijaga dari kesalahan dan kekhilafan. Kan diingatkan oleh Allah. Oh, bukan itu Muhammad, dia salah. Ini orang, ini bahaya. Dia yang melakukan, meskipun memprovokasi keluarganya untuk kemudian dia yang benar. Tapi turunlah wahyu Allah. Maka diingatkan di sini, karena fadlullah wa rahmatuhu, maka Nabi terbebaskan dari penyesatannya. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum, kecuali kepada dirinya sendiri. Wa ma yadurrunaka, dan mereka pun tidak membahayakanmu min syai', sedikit sekecil apapun. Ini ayat tadi. Mereka sih mau menipu-nipu kau, tipu-tipu kau, tipu-tipu kau gitu. Kira-kira bahasa namanya, kau apa namanya itu? Kau sesatkan nanti. Tapi kata Allah, tidak mungkin bisa menipu Nabi. Kau kujaga Muhammad, kau kulindungi Muhammad. Tidaklah dia menipu kecuali kepada dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dalam ayat yang lain. Mereka bermakar, tapi Allah juga bermakar, dan sekuat-kuat makar, itu makar yang datang dari Allah. Kecillah manusia makarnya kalau Allah sudah membalas makarnya. Maka di sini diteruskan, wa anzalallahu, dan Allah menurunkan alaika, kepadamu wahai Muhammad. Ini diingatkan, dikuatkan, dimotivasi lagi oleh Allah, Alkitabah, Al-Quran, wahyunya Allah Ta'ala ini, yang pasti dan mutlak kebenarannya. Wal hikmah, dan hikmah. Dalam tafsir disebut hikmah ini adalah as-sunnah. Hadis sunnah Rasul. Bahkan tidak cukup dari itu. Ini yang membedakan manusia biasa daripada Rasulullah. Diberikan Al-Quran, diberikan pula sunnah, dan yang ketiga, wa'allamaka, dan aku telah mengajarkan kepadamu malam takun ta'lam, apa saja yang belum engkau ketahui. Tuh, ini namanya ilmu yang langsung datang dari Allah Ta'ala. Maka sebagian orang yang menjadi kekasih Allah ada punya ini, namanya ilmu laduni, yang sering diiniin oleh para aulia, wali-wali kasih Allah. Ada, tapi tidak seperti Nabi. Kalau Nabi sepenuhnya, nggak mungkin ditanya oleh orang langsung jawabnya, lupa saya. Oh, ntar saya lihat dulu apa. Nggak ada itu, Nabi nggak ada. Ditanya langsung kemudian turun wahyu Allah. Ditanya lagi persoalan ini. Coba Nabi ditanya persoalan, bukan persoalan keagamaan saja. Ada persoalan sosial, persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial, dan seterusnya, semua dijawab tuntas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayatnya. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan aku mengajarimu Muhammad apa-apa yang kamu tidak tahu. Pasti diajari oleh Allah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan tentu karunia Allah 'alaika, kepadamu wahai Muhammad, 'aziman, adalah sangat besar sekali, sangat agung sekali. Ini ditutup ayatnya. Pastilah fadlullah wa rahmatuhu kepada Nabi Muhammad amat sangat agung.
Sedikit ya, di halaman 69 kita bab baru, pengenalan yang pertama tentang hukum mad. Madda yamuddu maddan. Mad, mad itu berarti memanjangkan. Maka disebut dengan mad. Artinya bacaan yang perlu dipanjangkan. Lawan katanya qasr, memendekkan. Qasr, qaf, sod, ra. Selain tentu bacaan yang panjang, ya pendek saja. Standar tidak ada yang dipanjangkan. Sudah dilihat 69, kita baca sedikit. Mad menurut bahasa berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah, tambahan itu artinya kan ada sesuatu yang lebih panjang. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara salah satu huruf dari huruf-huruf mad yang jumlahnya ada 3. Di dunia manapun ini sama kaidahnya. Huruf mad hanya ada 3 ini. Ini penting ini, jamaah sekalian, memulai dasarnya supaya kita nggak salah-salah. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Ini namanya salah-salah melulu. Nah, caranya gimana? Tahu kapan memanjangkan, kapan nggak perlu dipanjangkan. Dengan apa kaidah mad ini? Huruf mad, huruf yang menandai panjang dalam semua Al-Quran dan bahkan bahasa Arab itu hanya ada 3. Hanya ada 3 saja. Apa itu? Yang pertama adalah huruf mad alif. Ini bacanya alif ya, bukan hamzah. Karena kalau alif itu memang fungsinya untuk panjang, memanjangkan. Tapi kalau hamzah itu hanya bunyi saja. A, I, U itu hamzah. Tapi kalau misalnya fa, ta, ro, nah itu panjang, itulah alif. Yang posisinya selalu ada di tengah atau di akhir. Dulu pernah saya terangkan perbedaan alif dan hamzah. Nah, dalam mad itu adalah alif, bukan hamzah. Maka disebut di sini Arabnya al-aliful maddiyatul maftuhu ma qablaha. Alif yang panjang yang huruf sebelumnya dibaca fathah. Gandengannya alif berarti harokat. Apa ini? Fathah, masa nggak nyambung-nyambung sih? Harokat fathah. Saya sampai sudah senep ini ngerjainnya. Apa nyambung-nyambung. Ingat, nggak ada lagi huruf alif itu ya sambungannya harokat fathah. Posisinya mesti sebelumnya lah. Sebelumnya. Sebelum alif. Nanti yang kedua adalah huruf wawu. Sebelum huruf wawu, harokat sambungannya adalah dhammah. Maka disebut di sini al-wawul maddiyatul madhmum ma qablaha. Wawu yang dipanjangkan karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Jadi jangan salah, yang dipanjangkan itu sebenarnya huruf sebelumnya karena ada huruf mad. Bukan huruf madnya itu. Misalnya fa'ilun. Berarti yang dipanjangkan huruf apa? Fa-nya. Qu anfusakum. Qu berarti hurufnya apa yang dipanjangkan? Qaf. Bukan wawunya. Wawu itu namanya huruf mad. Huruf di mana kalau ada huruf wawu yang disukun sementara sebelumnya dhammah, maka dia harus dipanjangkan. Yang kedua ini adalah yang ketiga adalah huruf ya, di mana sebelumnya berharokat kasroh. Al-ya'ul maddiyatul maksuru maqabla, ini harokat sambungannya. Maka mad dibagi ke dalam 2 macam. Ini nanti ini ya. Ini saya mau mendasari
yang 3 saja ini. Jadi ingat kaidahnya huruf mad hanya ada 3 di mana saja, yaitu alif, wawu, dan ya. Alif ini adalah sambungannya sebelumnya harokat fathah. Kalau wawu sebelumnya harokat, kalau ya sebelumnya harokat kasroh. Para ulama sering mencontohkan dalam satu kalimat nuhiha. Nuhiha, aku wahyukan kepadanya. Alkitab. Nu yang dipanjangkan berarti nun. Ada wawu sebelumnya harakat dhammah. Hi, ada ya sebelumnya harakat kasroh. Ha, ada alif sebelumnya harakat fathah. Tandai jamaah sekalian, gini maksudnya. Kalau kita baca, oh ini ada wawu sukun. Oh ini ada alif. Oh ini ada ya. Lalu dibaca sebelumnya berarti panjang. Panjangnya seberapa? Nah ini episode yang akan datang. Nah ini jamaah sekalian. Mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran. Allahumma hamna bil Quran. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.